Selamat sore. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik. Kali ini admin akan membahas tentang kekejaman PKI di Magetan dan terjadinya pembumi hangusan Kampung Kauman. Sebagai tujuan untuk menghilangkan pengaruh agama Islam di masyarakat, sedikitnya 149 laki-laki penduduk Kauman ditawan dan akan disembelih. Untungnya mereka dapat diselamatkan oleh serbuan tentara Siliwangi. Sedikit tentang kota Magetan. Magetan adalah kota yang menawarkan kesejukan dan ketentraman, karena letaknya yang tidak jauh dari kaki Gunung Lawu. Kota ini sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan kota Madiun dan sekitarnya, yang cenderung panas menyengat. Lebih panas lagi, ketika pada musim kemarau. Sejak dahulu, di kota Magetan berdiri Kampung Kauman yang terletak di sebelah barat kantor kabupaten. Dinamakan Kauman karena dihuni mayoritas kaum beriman, yaitu orang-orang Islam dan kalangan santri, sebelum aksi-aksi keji PKI yang terjadi di berbagai daerah di Kresidenan Madiun, kota Magetan menjadi sasaran permulaan. Alasannya, Magetan adalah daerah strategis yang harus direbut terlebih dahulu. Pada saat pemberontakan PKI Muso 1948, masyarakat di Kauman awalnya hanya tahu adanya sejumlah perampokan. Kusman, sesepuh kota Magetan dan anggota tim sejarah peristiwa 1948, menuturkan bahwa rumah paman-pamannya juga menjadi sasaran perampokan, sebelum terjadinya aksi PKI yang dikenal dengan Madiun Affair. Perampokan demi perampokan terjadi sebelum September tahun 1948, kemudian berlanjut ke pembakaran sejumlah rumah. Di antara rumah yang dibakar oleh para PKI itu, adalah rumah milik Haji Ibrahim. Haji Ibrahim dikenal sebagai pedagang kaya di Magetan, kala itu di Kauman ada 4-5 rumah yang dibakar. Tidak lama setelah aksi perampokan dan pembakaran, kekejaman mereka semakin menjadi. Pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, banyak yang menjadi korban, di antaranya adalah Komandan Depo Militer 5 Kapten Subirin, kemudian Inspektur Polisi yang sekarang dikenal Kapolres, Inspektur Ismiadi yang dibunuh dengan cara diseret kendaraan Jeep Willys sejauh 3 km, yaitu dari Banjarejo Gorang-Gareng, sampai Batokan. Setelah tentara dan polisi dihabisi PKI, berlanjut para pejabat, kemudian para ulama atau kiai dan para santri. Di antara yang menjadi korban adalah Kiai Sulaiman Zuhdi Afandi, Kiai Imam Mursyid Mutakin dan para santri yang berjumlah ratusan orang. Kala itu, sebelum Kiai Imam Mursyid hilang dan terbunuh oleh kelompok PKI, ia sempat mengatakan, apa yang terjadi hari ini baru kriwikan atau kecil-kecilan saja, belum gerojokannya atau peristiwa besarnya. Rupanya guru tarekat ini, Kiai Imam Mursyid telah melihat jauh ke depan. Kusman menerjemahkan pesan simbolik itu adalah peristiwa yang terjadi pada bulan September sampai Oktober tahun 1965, yang dikenal dengan Gestapo. Pada tanggal 19 September tahun 1948, beribu-ribu orang PKI mengepung kabupaten dan memasuki Kauman. Mereka berteriak meminta bahan makanan dan sarung untuk orang-orang yang menghadapi serbuan Belanda. Besok paginya tanggal 20 September tahun 1948, sebuah truk berisi orang-orang PKI berteriak keras menegaskan, bahwa ada seorang anggota PKI terbunuh di Kampung Kauman, dan mereka minta agar penduduk menyerahkan pembunuhnya. Tapi, karena merasa tidak ada yang pernah membunuh siapapun, maka penduduk Kauman tak ada yang mengaku. Rombongan itu pun pergi sambil meneriakkan ancaman bahwa mereka akan membumi hanguskan Kampung Kauman. Mencari pembunuh itu adalah taktik yang merupakan strategi PKI untuk menjebak lawan yang akan menghalangi pemberontakan mereka. Kemudian pada tanggal 24 September tahun 1948, PKI benar-benar membuktikan ancamannya. Kampung Kauman diserbu dan rumah-rumah dibakar sehingga semua penghuni keluar dari persembunyian mereka. Semua warga laki-laki ditawan dan dibawa ke Mauspati, tangan mereka semua diikat dengan tali yang terbuat dari bambu. Tidak kurang dari 72 rumah hangus terbakar akibat pembumi hangusan yang dilakukan oleh PKI. Dan sebanyak 149 penduduk laki-laki digiring ke Mauspati, dari Mauspati seluruh tawanan dimasukkan ke dalam gudang rokok, kemudian diangkut dengan lori milik pabrik gula ke kawasan Glodok. Parto Mandojo mengisahkan, dari Glodok kami dipindah lagi ke Geneng dan Keniten. Namun sebelum disembelih, kami berhasil diselamatkan oleh serbuan tentara Siliwangi.
Peristiwa pembakaran kampung Kauman itu pada dasarnya, merupakan aksi PKI untuk menghancurkan pengaruh agama Islam di tengah masyarakat. Berikut sejumlah pesantren yang mengalami kejadian serupa, di antaranya adalah pesantren PSM Takeran yang sebelumnya telah dibakar, kemudian pesantren Burikan pun tak luput dari serbuan PKI. Para tokoh pesantren Burikan seperti Kiai Kenang, Kiai Malik dan Muljono mereka dibantai di daerah Batokan. Adapun korban lain dari kalangan ulama yang dibantai PKI, adalah keluarga pesantren Kebonsari, Madiun. Praktis, setelah peristiwa itu meletus, pesantren-pesantren sudah benar-benar kehilangan pemimpin.